Shalom anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Apa kalian sudah siap untuk belajar? Nah, jika kalian sudah siap untuk belajar, kita akan belajar matematika untuk pelajaran yang pertama, yaitu bilangan bulat. Untuk pelajaran pertama yaitu bilangan bulat ini, kita hari ini akan mempelajari untuk bagian yang pertama terlebih dahulu, yaitu ada lambang dan nama bilangan, ada lawan suatu bilangan, dan juga membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Pernahkah kamu mendengar 14 derajat Celcius di bawah 0? Kira-kira bagaimana menuliskannya dalam bentuk angka? Nah, coba kalian perhatikan gunung berikut ini. Berikut ini ada sebuah gunung namanya Gunung Jayawijaya. Gunung Jayawijaya itu adalah gunung tertinggi di dunia. Nah, perhatikan kalimat berikut ini. Suhu udara di puncak Gunung Jayawijaya pada pagi hari mencapai 14 derajat Celcius di bawah 0. Kira-kira apa artinya ya? 14 derajat Celcius di bawah 0 dapat ditulis dalam bentuk angka menjadi seperti ini, yang dibaca negatif 14 derajat Celcius. Jadi, kalimat tersebut dapat ditulis menjadi suhu udara di puncak Gunung Jayawijaya pada pagi hari mencapai negatif 14 derajat Celcius. Bilangan negatif 14 termasuk bilangan bulat. Lalu, apa itu bilangan bulat? Oke, kita perhatikan hal berikut ini ya. Bilangan bulat itu terdiri dari yang pertama adalah bilangan 0. Yang kedua adalah bilangan positif. Dan yang ketiga adalah bilangan negatif. Jadi, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat positif, dan juga bilangan bulat negatif. Oke, next adalah lambang dan nama bilangan bulat. Bilangan bulat positif itu tidak berlambang, sedangkan bilangan bulat negatif itu berlambang seperti ini, yang dibaca negatif. Perhatikan contoh berikut ini. Lambang bilangan positif 15 adalah seperti ini, sedangkan lambang bilangan negatif 20 adalah seperti ini. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Tuliskan lambang bilangan yang terdapat dalam kalimat di bawah. Soal nomor 1. Seorang pedagang mengalami kerugian sebesar Rp500.000. Bagaimana cara kita menuliskan lambang bilangan untuk kerugian sebesar Rp500.000? Nah, karena kerugian itu adalah hal yang negatif, maka lambang bilangan dari kerugian sebesar Rp500.000 adalah seperti ini. Soal nomor 2. Indah berjalan maju sejauh 10 meter. Bagaimana cara menuliskan lambang bilangan dari maju sejauh 10 meter? Karena maju merupakan hal yang positif, maka lambang bilangan dari maju sejauh 10 meter menjadi seperti ini. Oke, semuanya sudah jelas ya? Oke, next adalah lawan suatu bilangan. Apakah yang muncul di benak kalian ketika kalian mendengar kata lawan? Apakah lawan melawan virus corona? Atau lawan sepak bola? Atau lawan lomba makan kerupuk? Atau lawan main catur? Atau bola basket? Bukan. Semuanya bukan. Bukan itu yang kita maksud. Nah, coba perhatikan gambar garis bilangan berikut ini. Apa yang kalian peroleh dari gambar garis bilangan tersebut? Nah, dari gambar garis bilangan tersebut, kita bisa melihat bahwa titik 0 merupakan titik pusat atau titik batas antara bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Nah, dari sini kita juga bisa melihat bahwa jarak antara bilangan 1 dan juga 0 itu akan sama dengan jarak antara bilangan negatif 1 sampai 0. Begitu pula jarak antara bilangan 2
sampai 0 akan sama dengan jarak bilangan negatif 2 sampai 0. Begitu pula dengan bilangan-bilangan berikutnya. Bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif yang memiliki jarak yang sama sampai ke 0, itulah yang dimaksud dengan lawan suatu bilangan. Jadi kalau dari gambar ini kita bisa melihat bahwa lawan dari negatif 1 itu adalah 1. Lawan dari negatif 2 adalah 2. Lawan dari negatif 3 adalah 3. Lawan dari negatif 4 adalah 4 dan seterusnya. Kesimpulannya adalah lawan dari bilangan positif adalah negatif dari bilangan itu. Sedangkan lawan dari bilangan negatif adalah positif dari bilangan itu. Berikan contoh berikut. Bilangan 8 lawan dari bilangan? Iya, betul, negatif 8. Bilangan negatif 10 lawan dari bilangan? Iya, betul juga, yaitu 10. Lawan dari bilangan 125 adalah? Betul sekali, negatif 125. Dan yang terakhir, bilangan negatif 188 lawan dari bilangan? Betul semua, 188. Next atau yang terakhir adalah membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Coba perhatikan dua bilangan pada gambar berikut. Pindu dan Nina sama-sama membawa papan bilangan, yaitu negatif 6 dan negatif 4. Menurut kalian, manakah yang lebih besar antara negatif 6 dan negatif 4? Kita akan tuliskan negatif 6 dan juga negatif 4 yang dibawa oleh Pindu dan Nina ke dalam garis bilangan, menjadi seperti ini. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa pada garis bilangan, makin ke kanan bilangan, maka nilai bilangan tersebut akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, makin ke kiri bilangan, maka nilai dari bilangan tersebut akan semakin kecil. Jadi, dari hal ini, maka negatif 6 dan juga negatif 4 dapat disimpulkan bahwa negatif 4 lebih besar dari negatif 6. Karena negatif 4 itu berada di sebelah kanan negatif 6. Mari kita mengingat lambang untuk membandingkan dua bilangan. Yang pertama ada lambang seperti ini yang artinya adalah lebih dari. Yang kedua ada lambang seperti ini yang artinya adalah kurang dari. Dan yang ketiga ada lambang seperti ini yang artinya adalah sama dengan. Sehingga negatif 4 lebih besar dari negatif 6 dapat ditulis seperti ini atau seperti ini. Setelah kalian membandingkan bilangan bulat, maka kalian dapat mengurutkan bilangan-bilangan bulat dari terkecil atau terbesar. Untuk membantu mengurutkan bilangan-bilangan bulat, kalian dapat menggunakan yang namanya garis bilangan. Perhatikan contoh berikut ini. Ayo coba kalian urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil. Di sini ada beberapa angka, yaitu negatif 6, 4, negatif 5, negatif 1, 2, negatif 3, dan juga 6. Bagaimana cara kita mengurutkan bilangan-bilangan tersebut dari yang terkecil? Nah, kita perlu bantuan yang namanya garis bilangan. Kita akan gambarkan garis bilangannya terlebih dahulu. Tuliskan bilangan-bilangan secukupnya. Nah, lalu kita lingkari bilangan-bilangan yang diminta oleh soal. Ada negatif 6, 4, negatif 5, negatif 1, 2, negatif 3, dan 6. Nah, berdasarkan garis bilangan tersebut, maka urutan dari terkecil adalah negatif 6, negatif 5, negatif 3, negatif 1, 2, 4, dan 6. Sekian dulu ya untuk materi matematika kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.